Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma Channel 87, tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide-ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe dan yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan sehat jasmani serta rohani, selalu diberi keselamatan selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki yang halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, baru bergabung, jangan lupa tekan subscribe dan tekan juga tombol notifikasinya ya, agar teman-teman nanti bisa dapat informasi video-video terbaru dari Azma Channel 87. Oke teman-teman, di sini ada sebuah mesin kompor gas Rinnai. Ya, untuk kemarin-kemarin saya bahas tentang magicom dan magicom. Sekarang saya bahas masalah kompor gas. Ini mesin kompor gas Rinnai. Tentunya ya ibu-ibu rumah tangga jengkel ya kalau misalkan kompornya sudah dinyalakan. Sudah buru-buru mau masak, ternyata sudah dinyalakan, jeglek, tidak bisa nyala. Tentunya bikin pusing. Ya. Oke, di sini saya akan jelaskan 6 penyebab kompor gas Rinnai tidak bisa menyala atau tidak bisa dinyalakan atau sulit menyala ya. Jadi ada 6 sebab untuk kompor gas Rinnai. Berbeda dengan kompor gas yang merek lain seperti Quantum, Airlock, Panasonic dan sebagainya, itu berbeda. Ya, perbedaan itu disebabkan karena mesinnya atau ini perangkatnya ini berbeda ya, beda kompor, beda merek, beda mesin, ada kalanya juga yang sama. Ini akan saya contohkan dulu. Ini teman-teman contohnya, ini mesin kompor gas Todachi. Kalau dengan Quantum, Airlock, Panasonic itu sama dan sejenisnya. Namun ada pula Todachi yang seperti Rinnai juga ada. Oke, namun ini nanti pembahasan di kompor Rinnai. Ada 6 sebab. Berikut nanti cara perbaikannya. Oke, teman-teman simak. Nanti kalau teman-teman belum paham, tulis di kolom komentar ya, tanya. Dibuka lebar, akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Di sini saya akan berbagi pengalaman. Bukan berarti saya ahli, bukan berarti saya mahir, tidak. Saya hanya pemula yang ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua ya, karena setiap hari pekerjaan saya ya servis kompor. Sesuai pengalaman saya. Penyebab yang pertama, caranya untuk menentukan apa di mana kerusakannya. Teman-teman, ini putar seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ya dinyalakan seperti ini, di sini tidak keluar api, ya, tidak keluar percikan api. Ini kok agak longgar, ini saya kencengin dulu ya. Nah, ini tidak keluar api seperti ini, tidak ada percikan. Nah, kalau tidak ada percikan, bisa kemungkinan ini yang putih-putih ini, kayak busi ini ya, ini juga bisa juga karena ini kabel pematiknya, ini bisa juga karena pemukulnya ini ya, bisa juga karena asnya. Jadi untuk yang pertama bisa terjadi, yang pertama karena ini yang rusak, bocor, sehingga ini tidak sampai ke depan sini. Nah, kemudian yang kedua ya, kalau misalkan ini tidak bisa menyala ya, tidak bisa mengeluarkan percikan api. Teman-teman yang pertama, teman-teman cek di bagian putihnya ini. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman lihat.
Kalau tidak ada percikan sama sekali, teman-teman cabut, kemudian teman-teman letakkan di sampingnya sini. Nah, teman-teman nyalakan, ternyata juga tidak keluar percikan api, berarti teman-teman ganti yang cek ya, cek bagian yang sini. Kalau ini masih bagus, pemukulnya ini tidak tidak terkikis. Biasanya di sini kan terkikis teman-teman ya, sehingga tidak begitu nyantol. Caranya cukup mudah teman-teman. Ini teman-teman sentil seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti kalau memang kabel ini masih bagus, pasti mengeluarkan percikan. Nah, ini akan saya coba, saya bandingkan dengan yang baru teman-teman ya. Perbedaannya, kalau memang ini rusak ya harus diganti, nggak bisa diakali. Ini bandingkan dengan yang baru. Untuk gantinya harus sesuai dengan merek. Bentar. Cara pengecekan seperti ini. Ya. Nah, keluar ya. Keluar percikan. Nah, seperti ini. Kalau ditancapkan di sini, nah keluar ya. Teman-teman perhatikan di ujung, di sini ada keluar percikan. Nah, karena tempatnya silau ya. Tapi kelihatan ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Jadi pertama kali pengecekan, kalau memang di sini tidak mengeluarkan percikan, teman-teman cek dengan cara melepas seperti ini. Kalau ternyata dia lepas seperti ini bisa mengeluarkan percikan ya. Ya, seperti ini. Kalau ada percikannya, ketika ini dilepas dan didekatkan kepada besi, sini juga bisa, sini juga bisa. Kalau mengeluarkan percikan berarti pematik kabel pematik masih bagus. Di sini saja biar kelihatan. Nah, kelihatan ya, keluar di sini ya, teman-teman perhatikan. Nah, kalau keluar berarti kabel tidak apa-apa, permasalahan ada di yang putih-putih ini, bisa diganti. Oke. Kemudian bila ini ketika teman-teman coba ini dinyalakan kok masih bisa mengeluarkan percikan seperti ini, tapi kompor tidak mau menyala, maka teman-teman cek di bagian sini. Biasanya di sini ada kotoran. Tinggal teman-teman pakai sapu lidi atau katembat ya, diputar-putar, dimasukkan seperti ini. Biasanya di sini ada kotoran, cara Jawa ini sawang. Ya, di sini ada kotoran yang menyumbat gas yang keluar untuk pematiknya. Ini ya, kalau misalkan pematik tidak bisa mengeluarkan percikan, maka teman-teman cek di bagian lubang sini. Ya, lubang sini bisa pakai sapu lidi ya, bisa pakai lidi ya, bukan sapunya lidi. Bisa pakai lidi, bisa pakai katembat ataupun yang lain, yang penting ini bisa, atau tusuk sate juga bisa, yang penting ini bisa masuk. Oke. Kalau misalkan ini sudah bersih, tidak ada kotoran, kemudian teman-teman coba cek bagian sini. Ini harus dibuka. Nah, dibuka seperti ini. Dilepas ya. Setelah dilepas, ini teman-teman cek. Nah, di sini juga ada tempat keluarnya gas untuk pematik. Kalau di sini buntu seperti ini teman-teman tiup. Teman-teman tiup dari sini. Kalau di sini sudah bisa mengeluarkan angin, berarti sudah tembus. Kalau tidak bisa, berarti buntu.
maka ini juga harus dibersihkan. Kalau ini buntu, jadi gas tidak keluar, ya tentunya pematik tidak bisa menyala. Oke, dibersihkan seperti ini sampai tembus ini ya teman-teman. Nah ini lubangnya kelihatan kan, lubang ya Pak, apakah tembus? Nah itu tembus ya, kelihatan ya gerak-gerak di sini. Oke, pengecekan yang kedua ini, kalau misalkan ini sudah ya, ini sudah bersih, tidak ada kotoran yang menyumbat, kok tetap tidak bisa menyala, ya tentunya harus dibongkar. Oke, akan saya bongkar karena kotoran ada di dalam. Ini dipradali semua teman-teman ya. Nanti akan saya praktekkan cara pemasangannya kembali. Ini dibuka semua. Ini dibuka. Kemudian teman-teman siapkan dulu ya. Ini tempat wadah seperti ini, dan juga siapkan ini pertalit nanti untuk mencuci. Ini udah keruh ya karena sudah berapa kali untuk nyuci, sudah tercampur dengan oli. Tuangkan sedikit, kemudian ini dibuka. Pelan-pelan ya, agar nanti teman-teman bisa mempraktekkan seperti ini, atau teman-teman langsung dilepas seperti ini. Oke, akan saya perhatikan semua ya, nanti biar jelas. Ini dilepas, masukkan, dilepas. Nah, oke, ini asnya, lepas. Ini ada pernya. Kemudian ini bisa ditarik seperti ini. Nah, di sini kotor. Dan untuk membersihkan di bagian yang ini teman-teman, nah, lubang ini teman-teman gunakan rapia. Bisa contohkan agar nanti benar-benar bisa bersih ya. Ini rapia agak kecil saja, kemudian dimasukkan sampai tembus. Mana kalau sudah tembus ini ditarik, seret. Nah pasti sudah bersih. Kalau hanya sekedar dicolok-colok seperti ini kurang bersih teman-teman ya. Jadi lebih bersih lagi kalau pakai cara seperti ini. Kemudian setelah tembus ditarik. Oke, kita bersihkan. Ini kita lepas sekalian teman-teman ya. Nanti agar teman-teman bisa mempraktekkan ya. Bisa juga kalau teman-teman untuk memperbaiki kompor sendiri, atau bisa juga untuk servis punya orang. Tuh, ini agak sulit dilepas nih. Caranya harus dicuci sekalian semua teman-teman ya. Kalau hanya sekadar diogrok-ogrok dari sini tanpa bongkar, ya nanti tidak lama ya macet lagi teman-teman. Harus sekalian dibongkar. Satu kali kerja untuk selamanya, paling seperti itu. Ini dibersihkan dulu teman-teman. Pakai sikat gigi ya, sikat gigi yang ini lemas, yang bagus ya. Kalau tidak bagus ini akan brodol kalau terkena pertalit, atau pakai thinner ya. Dibersihkan seperti ini ya. Ini dibersihkan luarnya dulu ya, biar luarnya bersih. Kemudian nanti dibersihkan bagian dalam.
Teman-teman ikuti langkah demi langkah agar nanti tidak gagal paham dan bisa mempraktekkan. Kemudian dilap seperti ini, pakai lap ya yang bekas saja teman-teman ya. Kemudian ini dibersihkan, cara seperti ini, dikasih petali dulu bagian dalam seperti ini. Kalau sudah, teman-teman gunakan kain ini digulung mengerucut lancip ya, seperti ini. Kira-kira nanti ini bisa masuk. Nah, seperti ini. Sudah bersih ya. Kalau sudah bersih, bentar ini saya bersihkan lagi. Kalau ini sudah bersih, ini disingkirkan dulu. Kemudian dikerjakan bagian ini. Ya, di sini ada kotoran-kotoran, ini juga harus dibersihkan. Di sini ada lubang. Nah, ini kalau tersumbat, ini yang keluarnya gas dari sini. Ya, ketika ini ditekan, gas akan keluar dari sini untuk mengisi pematiknya. Nah, tembusnya ke sini, sambungannya ke sini. Kemudian ini menuju ke ini, ke arah sini, seperti itu. Jadi ini harus benar-benar bersih. Oke, dilepas dulu, cabut seperti ini. Di sini ada 2 sil merah, harus pelan-pelan untuk mengeluarkannya. Ini jangan direndam di pertalit atau benar ya. Kalau direndam nanti bisa membesar. Ini sulit dikeluarkan teman-teman. Kalau misalnya sulit tidak apa-apa, langsung dicuci ya, cuci seperti ini, dibersihkan semua. Di sini kalau ada kotoran juga bersihkan, kemudian dilap ya. Mohon maaf untuk kalau videonya nanti lama teman-teman ya, karena ini tidak saya skip ya teman-teman. Nanti teman-teman agar bisa benar-benar paham dan bisa mempraktekkan ya. Nah, berikan seperti ini. Ini lubang ini juga harus bolong. Nah, ini ada lubang, ini juga harus lubangnya harus lancar ya, tidak boleh tersumbat. Ini, nah tembusnya ke sini. Ini juga harus bersih. Kemudian ini biasanya di sini kotorannya mengendap di sini teman-teman dan menutupi lubang ini. Ini juga harus dibersihkan. Dilap dulu, kemudian ini dimasukkan kembali, bolak-balik sama teman-teman ya. Nah, kemudian silnya dimasukkan, sil dimasukkan, bentar. Kemudian ini juga harus dibersihkan dulu. Kemudian ringnya ada di sini, taruh di sini ringnya. Ini saya cuci dulu ya teman-teman. Tinggal dimasukkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini sudah bersih, kemudian dikasih stempet. Pakai stempet yang bagus teman-teman ya. Saya gunakan ini bukan promosi ya, cuman saya gunakan ini, harganya lebih murah dan tentunya
awet, bisa bertahun-tahun. Tidak perlu banyak-banyak ya, sedikit saja cukup. Sedikit saja, taruh di sini. Nah, caranya diputar seperti ini ya. Yang ini muter, kemudian ini ditempelkan seperti ini biar rata. Jangan terlalu tebal, nanti kalau terlalu tebal bisa menyumbat lubang-lubang yang kecil-kecil itu. Seperti ini. Kalau sudah, kemudian dikasih pelumas dulu teman-teman. Teman-teman bisa pakai oli juga bisa. Yang penting pelumas. Kemudian dimasukkan. Memasukkannya posisinya seperti ini. Ya, miring seperti ini ya. Ini di atas. Kuncinya ini di atas lubang ini. Nah, seperti ini. Oke, kita letakkan dulu. Kemudian dicek di bagian asnya ini. Kalau asnya ini sudah agak terkikis seperti ini juga harus diganti teman-teman ya. Diganti yang baru. Kalau tidak diganti baru, ya sulit dinyalakan. Meskipun ini lubang sudah lancar, kabel pematik baru, tapi kalau ini oblak, ini tidak bisa presisi ketika buat motor, buat nyalakan, buat motornya, ya ini juga bisa penyebab dari tidak bisa menyala. Ini juga bisa menyebabkan sulit dinyalakan kompornya. Ini juga harus diganti. Ini dijual di toko online juga ada. Oke, ini yang baru, ini yang lama ya, ini kelihatan kan? Ini sudah terkikis. Ya, ini masih baru. Ini juga harus diganti. Oke. Kemudian ini dulu, ini dibersihkan juga. Kalau untuk servis, kalau cuman dicolok-colok, cuman lubang-lubang dibersihkan, lubang-lubang dari luar saja, tidak dari dalam seperti ini ya, mungkin bisa nyala hanya sebentar, tidak bisa awet. Nah, seperti ini ya. Posisinya seperti ini, dimasukkan dulu, seret. Kemudian ini seperti ini posisinya. Ini dulu, kemudian pernya. Pernya bukan seperti ini ya, menghadapnya seperti ini. Kemudian ini di atas, jangan dibalik ke sini. Kalau dibalik nanti seret diputar ya. Harus ini di atas. Perbedaannya. Nah, ya setelah ini diletakkan dulu. Kemudian per yang ini, bentar saya bersihkan dulu, masukkan ke sini. Ya ini nanti posisinya ini seperti ini teman-teman ya. Ini masuk ya, masuk ke sinilah ya. Nah, yang ini masuk ke sini seperti ini nanti ya, posisinya seperti itu. Oke, masukkan seperti ini. Kemudian tinggal teman-teman tekan. Kalau sudah seperti ini bisa berarti sudah pas ya pemasangan ya. Kalau sudah pas tinggal dibaut kembali. Oh maaf, salah yang ini. Dibaut yang kencang teman-teman ya. Seperti ini. Tentunya bagian ini juga harus lancar, tidak ada penyumbat teman-teman. Kalau sudah terpasang seperti ini juga dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih semua, ini dipasang lagi, tancapkan. Kemudian ini yang untuk pematiknya, untuk jarum pematiknya ini untuk pemasangan lubang.
ya, lubang ini dimasukkan, diluruskan ke sini teman-teman. Ya, untuk lubang yang ini diluruskan ke lubang ini. Contohnya seperti ini ya. Nah, kelihatan kan? Nah, ini teman-teman lihat, ini lubangnya, kemudian masuk ke sini. Oke, kalau nanti tidak pas juga tidak bisa menyala. Ini dipasang dulu. Kemudian pemasangan pematik. Pir ini kalau sudah lemes, ini bisa ditarik. Nah, agar nanti lebih kencang lagi ya untuk pukulannya. Kemudian ini, kalau misalkan ini terkikis, ini bisa dibalik. Ya, ini kan bekas yang lama ya, ini yang baru, artinya belum dipakai. Kan posnya seperti ini bolak-balik sama teman-teman ya. Seperti ini, kalau dibalik seperti ini tidak apa-apa. Kalau misalkan ini sudah terkikis, sudah tidak bisa agak nyantol ya, tidak begitu nyantol, tinggal dibalik seperti ini saja. Pemasangan dari sini, nah, dimasukkan ke sini. Nah, seperti ini, kemudian masuk, maju ya. Nah, seperti ini pemasangannya. Kalau sudah ini ditahan, kemudian pematik dimasukkan. Ini ada telah-telah ya. Untuk Rinnai, khusus Rinnai teman-teman ya, tidak bisa diganti dengan yang lain. Nah, sudah terpasang, kemudian penguncinya dipasang. Seperti ini. Tinggal ini ditancapkan di sini. Kalau kepanjangan tentunya bisa dipotong. Lanjut untuk bagian depan. Ini kalau misalkan kompor teman-teman itu nyalanya kok kecil ya, tidak bisa besar alias redup, teman-teman cek bagian ini. Kalau lubangnya ini menyempit alias tersumbat, tentunya apinya tidak bisa keluar besar. Nah, ini juga harus benar-benar bolong, moblong. Ini dipasang dulu. Kemudian ini ya harus dipasang. Kalau hilang nanti nggak bisa dipasang, ini lepas. Kemudian baru yang ini. Ini tujuannya untuk menahan ini teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian tinggal dikasih pelumas. Bagian ini kasih pelumas. Oke. Sudah, tinggal dicoba bagaimana hasilnya. Nah, sudah beda ya. Suara sudah keras. Nah, seperti ini. Kalau asnya ini sudah terkikis harus diganti ya. Kalau tidak diganti ya tetap sulit dinyalakan. Saya ulangi lagi. Jadi penyebab dari kompor gas tidak bisa menyala ya. Kompor gas Rinnai tidak bisa menyala ada 6 sebab. Yang pertama, bisa juga terjadi karena ini yang bocor sehingga percikan tidak sampai ke ujung, hanya sebatas di tengah-tengah ini saja. Kemudian bisa juga terjadi karena ini kabel pematik yang sudah rusak, harus diganti. Bisa juga karena pemukulnya ini yang sudah aus ataupun terkikis ya, sehingga ketika diputar tidak begitu nyantol. Nah, oke. Kemudian bisa juga karena ini asnya ini yang oblak, karena sudah terkikis banyak sehingga oblak ya, sehingga ketika buat muter tidak bisa presisi lagi. Kemudian bisa juga karena ini tersumbat, ini harus bersih. Kemudian ini juga ada sumbatan, ini juga harus bersih. Kalau misalkan ini sudah
dibersihkan semua, ini sudah diganti tapi tidak bisa menyala, langkah berikutnya dibongkar total. Tapi saran saya, kalau memang ini masih melakukan percikan, langsung dibongkar saja teman-teman, dibongkar seperti yang saya praktekkan tadi ya, agar nanti kompor bisa awet dan kotoran-kotoran yang ada di dalam bisa keluar semua. Oke, itu tadi ya 6 penyebab kompor gas Rinnai sulit dinyalakan. Berikut cara membersihkan atau perbaikannya. Mungkin cukup sekian dari Azma Channel 87, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung terus Azma Channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.